Kamu pernah merasa susah memahami informasi? Bisa jadi kamu jarang sekali membaca buku. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang dampak negatif kalau kita antipati membaca buku. Yang pertama, spektrum pengetahuan terbatas. Kurang kreatif dalam menyelesaikan masalah. 3. Kurang mampu berpikir kritis. 4. Rentan tertipu dan terjebak hoax. 5. Kemampuan berbahasa yang tidak memadai. Yang terakhir, kemampuan berargumentasi yang buruk. Saya bahas poin pertama, spektrum pengetahuan terbatas. Dalam sebuah percakapan atau diskusi, orang yang jarang membaca biasanya hanya tahu hal-hal yang sangat dasar. Ia tidak bisa mengaitkan pengetahuan dari berbagai bidang. Misalnya, menghubungkan topik ekonomi dengan isu lingkungan atau kebijakan publik. Jadi, spektrum pengetahuan terbatas berarti orang tersebut hanya memahami sebagian kecil dari dunia ini di sekitarnya, karena tidak mendapatkan tambahan wawasan dari membaca. Poin yang kedua, orang yang tidak suka membaca, pengetahuannya terbatas, dan akibatnya menjadi sering kesulitan berpikir kreatif saat menghadapi masalah. Contohnya, Fulan dan Fulandita ikut lomba membuat poster lingkungan. Fulan suka membaca artikel dan buku tentang daur ulang dan polusi. Dari bacaannya, ia mendapat ide unik, ubah sampah jadi berkah. Posternya menampilkan sampah yang berubah menjadi tanaman hijau. Sedangkan Fulandita jarang membaca. Ia hanya menulis, jangan buang sampah sembarangan. Pesannya baik, tapi tidak ada ide baru. Perbedaannya jelas. Fulan punya banyak referensi dari membaca. Sedangkan Fulandita kekurangan inspirasi karena wawasannya terbatas. Poin yang ketiga, orang yang tidak suka membaca, pengetahuannya terbatas, dan akibatnya kurang mampu berpikir kritis. Berikut ini adalah contoh paragraf yang ditulis oleh pembelajar tahun pertama di universitas. Ada banyak kekurangan dalam supporting details-nya. Ketika saya meminta pembelajar-pembelajar lain untuk mengkritisi paragraf ini, mereka mengalami kesulitan. Padahal, kalau kita baca lebih cermat, ada banyak sekali kekurangan yang bisa kita jumpai dari paragraf ini. Di dalam supporting details, kita dapati sumber daya alamnya adalah jati. Pertanyaannya, apakah Blora telah melakukan ekspor jati? Berapa pendapatan dari ekspor jati itu sendiri? Berapa persen kontribusinya pada pendapatan daerah? Apakah kita temui poin-poin ini? Tidak kan? Di gagasan utama juga dinyatakan mengatasi kemiskinan. Artinya, di supporting details harus ada angka berapa persentase penduduk yang terangkat dari garis kemiskinan. Kita tidak juga jumpai poin ini dalam paragraf. Nah, para pembelajar saya yang digital native, mereka kurang mampu untuk menangkap poin-poin ini. Oke, poin selanjutnya yaitu rentan tertipu dan terjebak hoax. Saya akan bahas yang rentan tertipu dulu. Jadi saya ambil contoh investasi bodong. Dalam investasi bodong, seseorang akan ditawari untuk berinvestasi dengan return yang fantastis. Misalnya invest 5 juta, lalu ia akan dijanjikan uang kembali sebesar 8 juta rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Yang artinya dia mendapatkan return sebesar 3 juta dalam waktu 1 bulan. Tentu ini tidak masuk akal bagi kita yang paham investasi. Return obligasi saja 6% hingga 7%-an per tahun. Logikanya mana ada return investasi sebesar 60% dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan. Ingin investasi tapi tidak mau banyak baca, ya jadi sasaran empuk investasi bodong. Masih di poin yang sama, saya akan bahas hoax. Saya akan ambil contoh kasus yang pernah terjadi di COVID-19. Pada saat itu, tersebar kabar salah satu vaksin COVID-19 mengandung chip atau alat pelacak yang dapat mengontrol manusia. Sayangnya pada saat itu banyak orang-orang yang percaya, sehingga hoax ini berhasil membuat mereka mengambil keputusan untuk tidak divaksin. Nah, ini ada 6 faktor, salah satunya kurangnya literasi membaca atau riset. Jadi ada beberapa faktor ya, mengapa orang itu percaya dengan hoax. Yang kelima, kemampuan berbahasa yang tidak memadai. Untuk poin ini, saya membuat 5 subkategori. Kosakata terbatas, struktur kalimat berantakan, koherensi kacau, kesulitan memahami teks, dan kesulitan dalam mengekspresikan diri. Langsung ke contoh untuk subpoin pertama dulu, kosakata terbatas. Perhatikan penggalan paragraf yang dibuat oleh mahasiswa saya. Kenapa menggunakan diksi sebuah raja? Silakan di-pause jika ingin membaca dengan seksama penggalan tulisan ini. Contoh lain lagi, para pembuka usaha. Kenapa tidak dipilih diksi pemilik usaha?
Jadi harusnya para pemilik usaha dapat memulai usahanya, bla bla bla. Satu lagi ini terkait kata pebisnis. Pebisnis ya. Nah, sekarang coba lihat hasil karya mahasiswa-mahasiswa ini. Pembisnis. Nah, ini disebut kesalahan diksi atau penyimpangan morfologis, yang artinya mereka tidak familiar dengan kata pebisnis. Di setiap angkatan pasti ada saya temukan penyimpangan seperti ini. Seandainya mereka sering terpapar dengan konten-konten formal, baik tulisan atau penulisan, tentu penyimpangan ini tidak perlu terjadikan. Oke, subpoin kedua, struktur kalimat berantakan alias kalimat tidak efektif. Ini contohnya. Kalimat ini tidak mempunyai subjek. Ini tidak bisa menjadi subjek karena ini adalah keterangan. Kalimat yang efektif harusnya adalah adanya kris menjadi salah satu solusi, bla 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 dan seterusnya. Subpoin ketiga adalah koherensi kacau. Perhatikan contoh paragraf berikut ini. Ada beberapa kelebihan berbisnis secara online. Artinya, paragraf ini membahas kelebihan ya. Waktu kerja yang fleksibel, modal yang kecil, pemasaran luas. Ini masih sesuai dengan topik kelebihan. Ya, kelebihan berbisnis online. Perhatikan kalimat berikutnya. Berbisnis secara online merupakan proses bisnis yang menggunakan alat elektronik. Ini bukan kelebihan, tapi ini adalah definisi mungkin. Kalimat berikutnya, cara berbisnis online juga cukup mudah. Ini juga bukan kelebihan. Ini sudah membahas langkah-langkah. Tentukan produk, cara pembayaran, strategi penjualan. Jadi sudah tidak nyambung dengan kalimat topiknya, yakni kelebihan. Oke, jadi ini adalah contoh koherensi yang kacau ya. Dia sudah keluar dari gagasan utama yang sudah ditentukan. Subpoin selanjutnya adalah kesulitan memahami teks. Berikut ini saya ambil contoh yang saya temukan di TikTok. Postingan ini terbit pada tahun 2024. 2024 ya. Dengan narasi, ini fotoku ketika lulus SMP tahun 1980. Sekarang tahun 2024, usiaku sudah 60 tahun. Nah, itu narasinya. Kalau lulus SMP pada tahun 1980, artinya pada tahun 1980 mungkin usia user ini sekitar 15 atau 16. Kita asumsikan begitu, lulus SMP ya. Jadi dia tidak lahir di 1980, tapi dia lulus SMP di tahun 1980. Karena dia bilang sudah 60 tahun pada tahun 2024, artinya dia lahir tahun 1964. Kalau asumsinya 16 tahun pada saat lulus SMP. Tapi coba baca komentar netizen. Bukan 60, tapi 44 tahun sekarang. Lalu dibalas atau diklarifikasi oleh kreatornya. Tahun 1980 saya sudah lulus SMP. Ada lagi nih, netizen lain yang gagal paham. Usia baru 44 tahun, belum 60 tahun. Lalu diklarifikasi oleh user lain. Dilihat dengan teliti biar nggak gagal paham. Oh, ternyata ada netizen yang literasinya bagus ya. Nah, di sini contoh nyata netizen ini nampak gagal memahami teks yang jelas-jelas sangat gamblang. Kalau usianya 44 tahun, berarti kan si kreator ini lahir tahun 1980, sementara di situ tertera tahun 1980 dia lulus SMP. Jadi ketika kita terbiasa membaca, kemampuan kognitif kita akan terbiasa mengolah secara efektif setiap informasi yang diterima. Poin selanjutnya ya, poin E. Kesulitan dalam mengekspresikan diri. Contoh, kita pasti sering melihat orang mereview makanan. Enak. Atau Enak banget. hanya kata enak dan enak banget yang sering digunakan. Padahal sebenarnya ada banyak variasi kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan rasa enak. Contoh, Profil rasanya seimbang, kita bisa merasakan manis, pedas, dan asam secara bersamaan. Untuk aftertaste-nya masih ada manis pedas yang tertinggal. atau Ini tidak hanya sekedar enak atau enak banget, tapi ini makanan yang bisa memperbaiki mood seharian. Nah, jadi mereview makanan bisa menggunakan variasi ungkapan yang lebih kaya kalau terbiasa membaca. Contoh lagi, kata-kata sederhana yang keluar saat seseorang sulit mengekspresikan kemarahannya. Marah ya? Aku emosi banget, kecewa, dan marah besar sama kamu. Nah, harusnya ia bisa lebih ekspresif. Aku sangat kecewa dan marah. Ini kekecewaan terdalam sepanjang hidupku. Ingin rasanya melampiaskan, tapi ada banyak norma hukum yang membatalkan niatku. Seandainya menghilangkan nyawa orang tidak masuk penjara, saya sudah bunuh kamu dari kemarin.
Dari kata-katanya kan kita bisa merasakan kemarahannya yang memuncak ya. Nah, kesimpulannya, 5 kategori ini adalah penjabaran dari kemampuan berbahasa yang tidak memadai. Sekarang poin terakhir nih, kemampuan berargumentasi yang buruk. Nah, sekarang perhatikan argumen berikut ini. Mengapa rakyat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan? Rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan karena mentalitas mereka yang malas. Secara akademik, jawaban ini tidak berkualitas, tidak komprehensif, dan problematis secara logis. Berikut kritiknya. Kritik yang pertama adalah terlalu sederhana atau oversimplifikasi. Kemiskinan adalah fenomena yang multidimensional. Jadi kemiskinan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, struktur ekonomi dan kebijakan negara, akses terhadap modal dan kesehatan, kondisi geografis, dan sebagainya. Ada banyak ya. Jadi ketika kita mengatakan penyebabnya hanya malas, nah ini adalah penyederhanaan berlebihan terhadap persoalan struktural yang kompleks. Kritik yang kedua adalah hasty generalization. Jadi pernyataan ini mengeneralisasi jutaan orang miskin sebagai malas tanpa bukti empiris. Jadi ini juga selain hasty generalization juga masuk kategori victim blaming, yakni menyalahkan korban. Karena banyak orang miskin, mereka justru bekerja keras, tapi faktanya upah mereka rendah. Mereka bekerja di sektor informal, mereka tidak punya akses modal, terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar generasi. Begitu. Kemudian kritik yang ketiga adalah mengabaikan faktor struktural. Jadi kemiskinan itu bukan hanya persoalan individu, tapi juga akses pendidikan yang tidak merata, kebijakan ekonomi, infrastruktur yang timpang, dan sebagainya. Ada banyak hal. Jawaban ini tidak memenuhi standar berpikir akademik yang kritis dan logis. Jadi argumennya sangat buruk. Ya, dia mengandung generalisasi, tidak berbasis data, dan dia juga mengabaikan kompleksitas struktural. Nah, demikian penjelasan singkat tentang dampak negatif jika kita antipati membaca buku. Semoga bermanfaat.